Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas proyek mini kami, yaitu mendesain sebuah jendela. Namaku Fathar Rizky Prasetya dengan NIM 166257372. Pada proyek mini ini, kami diminta untuk mendesain sebuah jendela pada dinding bata merah dengan bentuk dasar yang akan diberikan. Secara garis besar, ada 4 bagian utama yang kami kerjakan. Yang pertama, ada penjelasan luas dan pemilihan material. Yang kedua, ada penjelasan pemuaian termal pada jendela. Yang ketiga, ada teoritis rongga minimum yang diperlukan. Yang keempat, ada ketentuan dan kebutuhan cat. Perkenalkan, nama saya Shelima Sanda Dianova dengan NIM 166255408. Baik, selanjutnya luas dan pemilihan material. Pada desain ini, dinding terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian atas berbentuk setengah lingkaran dan bagian bawah berbentuk persegi atau persegi panjang. Karena bentuknya gabungan, maka luas total dinding dihitung dari penjumlahan luas setengah lingkaran dan luas bagian persegi. Dari perhitungan yang dilakukan, luas bagian setengah lingkaran adalah 1,57 meter kuadrat dan luas bagian persegi adalah 4 meter kuadrat, sehingga total luas dinding adalah 5,57 meter kuadrat. Berdasarkan total luas dinding tersebut, kami merencanakan ukuran jendela yang proporsional agar tetap menjaga kekuatan dinding dan sirkulasi udara yang cukup. Ukuran jendela yang digunakan adalah 1,2 meter dikali 1,2 meter dengan luas 1,44 meter kuadrat. Selain itu, ditambahkan ventilasi berukuran 1,2 meter dikali 0,15 meter dengan luas 0,18 meter kuadrat. Sehingga total area bukaan pada dinding adalah 1,62 meter kuadrat atau sekitar 29% dari total luas dinding. Untuk pembelian materialnya, rangka, kisi, dan ventilasi menggunakan kayu jati karena memiliki kekuatan tinggi, tahan terhadap rayap, dan lebih awet terhadap perubahan cuaca. Sedangkan panel pengisi penggunaan kaca bening agar cahaya tetap bisa masuk secara maksimal ke dalam ruangan. Dengan perhitungan luas yang tepat dan pemilihan material yang sesuai, desain jendela ini diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kekuatan struktur, pencahayaan alami, dan sirkulasi udara yang optimal. Selanjutnya adalah pemuaian termal pada jendela. Untuk konsep dasarnya sendiri adalah setiap material akan memuai ketika suhunya menaik dan akan menyusut ketika suhunya menurun. Nah, setiap material itu punya tingkat pemuaian yang berbeda-beda, dan pada kasus ini kami memakai kaca dan kayu jati sebagai materialnya. Nah, data yang kami gunakan dari perubahan suhunya adalah 10 Celcius, koefisien muai kaca 39 kali 10 pangkat min 6, koefisien muai kayu jati yaitu 3 kali 10 pangkat min 6, serta panjang karakteristik sisi jendela adalah 1,2 meter. Nah, untuk rumus panjang pemuaiannya, yaitu delta L sama dengan koefisien dikali panjang awal dan dikali dengan perubahan suhu. Maka didapatkan untuk pemuaiannya dari kaca adalah 0,054 mm, pemuaiannya dari kayu jati adalah 0,018 mm, serta selisih pemuaian di antara kedua material tadi adalah 0,036 mm. Maka dibutuhkan rongga minimal sebesar 0,036 mm di sekeliling kaca untuk mengakomodasi perbedaan pemuaian. Baik, karena sudah dibahas terkait pemuaian, maka kita akan bahas terkait teoritis rongga minimum. Rongga minimum itu merupakan celah terkecil yang secara fisik harus disediakan antara kaca dan bingkai kayu pada setiap sisinya untuk menampung selisih pemuaian yang terjadi. Nah, rongga minimum per sisi ditentukan oleh selisih antara pertambahan panjang kaca dan bingkai kayu pada sisi yang sama. Nah, jadi kita dapatnya tuh dari delta L kaca dikurangi delta L kayu, yaitu 0,054 dikurang 0,018 yang hasilnya 0,036 mm. Dan rongga ini akan dikali 2 untuk mencapai rongga minimum untuk sebagai tempat aman untuk mengakomodasikan perbedaan pemuaian saat suhu naik 10 derajat. Nah, bisa dilihat dari rumus yang dipakai, yaitu ada koefisien A sama dengan 1 per A dikali delta A per delta T. Lalu ada delta A sama dengan koefisien A dikali A0 dikali delta T. Lalu dari A, kita harus mencari lebar baru, yaitu dengan akar A baru sama dengan akar A0 buka kurung 1 ditambah koefisien A dikali delta T,
yang hasilnya dapat kita hitung sehingga kita dapat per panenya itu 0,054 mm, dan untuk seluruh lebarnya kita pun bisa memasukkan angka 1,2 akar dikali dengan akar 1 tambah 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 dikali min 1 yang hasilnya nanti jadi 1,108 mm. Oke, di sini aku akan menjelaskan. Pertama-tama, nama aku Nafrintang Satria dengan NIM 1662530. Aku akan menjelaskan tentang volume kisi ventilasi. Nah, seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, di mana di sini yang bisa kita ubah daripada sebuah ventilasinya adalah lebarnya dengan opsi masing-masing. Kita bisa membayangkan seperti sebuah kaca vertikal dan horizontal yang ingin ditanamkan ke sebuah kisi, di mana kisi tersebut memiliki kedalaman. Nah, itu adalah sebuah lebar dari kaca yang bisa kita lebar dari kisi ventilasi yang bisa kita pakai gitu. Nah, di sini ada opsi kita definisikan terlebih dahulu. Jadi kita mendefinisikan lebar dari kisi tersebut adalah sebagai W atau width gitu kan, yaitu lebar permukaan kayu yang menghadap keluar, ya kan. Nah, habis itu ada depth atau kedalaman, di mana ketebalan kayu itu yang mengarah yang ke dalam ruangan tebalnya. Nah, lalu juga panjang total yaitu sekitar 2,4 meter. Nah, sekarang opsi yang kita miliki untuk volume dari kisi ventilasi tersebut, dari kisi ini adalah 20 mm, 30 mm, dan 50 mm. Nah, seperti yang bisa dilihat di tabel di bagian kiri, di mana di kolom luas penutupan kaca dan volume kayu hanya terdapat angka-angka yang berpengaruh itu dari si opsi lebarnya, sedangkan dari panjangnya dan juga dari kedalamannya tetap sama, yaitu 2,4 dan 0,04. Nah, bisa kita perhitungkan secara langsung di situ. Tetapi pemuaian itu tidak bergantung hanya pada lebar kisi, tapi rongga antara kaca dan frame atau kisinya. Nah, pertimbangan dari pemilihan kami adalah yaitu pertama dari estetika dan dua struktur, di mana struktur ini yang paling penting. Nah, jika kita memilih lebar daripada si kisi ini adalah 20 mm, itu terlalu rekat dengan kayunya, terlalu dempet dengan kayunya, sehingga memiliki resiko untuk kayu tersebut dapat terdeformasi. Jadi nanti kacanya juga makin terjepit. Kalau makin terjepit maka pecah gitu. Nah, jika kisinya terlalu besar juga atau rongganya terlalu banyak gapsnya, itu bukan, sebenarnya estetika juga terganggu di sini yang kami pertimbangkan. Cuman yang kami pertimbangkan juga itu kayak bakal jadi molos-molos gitu, dan itu juga berpengaruh ke dalam safety reasons-nya. Nah, jadi setelah kami pertimbangkan lebih lanjut, rekomendasi yang kami sarankan adalah sekitar 30 mm untuk lebarnya, dan dengan kedalaman yang tetap sama yaitu 40 mm, juga panjangnya 2,4 meter. Nah, kenapa kami mempertimbangkan ini? Karena ukuran ini adalah ukuran yang menurut kami ideal untuk menahan gerak tanpa membuat kacanya tertekan. Jadi ini adalah ukuran yang pas gitu. Perkenalkan, nama saya Putu Ara Krisna Nanditya dengan NIM 166250078. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan biaya cat, termasuk perhitungan luas permukaan yang harus kita cat. Yang pertama, kita akan memperhitungkan luas permukaan yang harus kita cat. Bagian pertama, kita menghitung luas satu bidang kisi dengan rumus 2 dikali L dikali W untuk dua sisi bidang, ditambah 2 dikali L kali D untuk sisi panjang, ditambah 2 kali W kali D untuk sisi lebar. Ketika semua nilai telah dimasukkan, diperoleh luas satu kisi sebesar 0,1704 meter persegi. Karena ada dua batang kisi, total luas untuk bagian kisi menjadi 0,3408 meter persegi. Kemudian luas rangka dihitung secara terpisah berdasarkan ukuran setiap sisinya, dengan total luas rangka yang harus dicat adalah 0,3084 meter persegi. Setelah dua komponen itu dijumlahkan, rangka dan sisi totalnya menjadi 0,7216 meter persegi, yang kemudian kita bulatkan menjadi 0,72 meter persegi. Dari luas itulah diperoleh kebutuhan cat, yaitu 0,72 liter dibagi 10 sehingga hasilnya 0,072 liter atau 72 mili. Selanjutnya, dari sisi spesifikasi cat, kami menggunakan cat kayu yang diaplikasikan sebanyak 2 lapis. Hal ini dilakukan supaya hasil pengecatan lebih merata dan memberikan perlindungan yang baik pada seluruh permukaan rangka dan kisi. Dari hasil pengukuran, total luas yang harus dicat adalah sekitar 0,72 meter persegi untuk satu lapisan.
Jika dilapisi 2 kali, maka total kebutuhan catnya adalah sekitar 144 mili. Namun secara praktik, biasanya disarankan untuk membeli satu kaleng ukuran kecil 150-250 mili agar lebih aman dan cukup untuk semua permukaan. Dengan asumsi harga cat kayu Rp20.000 per 200 mili, maka kebutuhan 150 mili berarti biaya catnya kira-kira sekitar Rp15.000.